Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif. Sasarannya adalah guru SD Negeri 22. Waktunya Jumat tanggal 16 Agustus 2024. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, monggo Bapak Ibu silakan berdiri. Kenapa Bu ini Bu? Benar. Tirukan gerakan saya. Kita akan melakukan ice breaking, yaitu tepuk semangat. Tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, semangat. Ya, susah ya Bu, Pak. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat, dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu setuju? Yang pertama, 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak Bu? Tidak. Tidak. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju. Nah, apa itu budaya positif? Di sini mindset kita adalah budaya positif, yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Konsep utama budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. 3, keyakinan kelas atau sekolah. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Monggo silakan. Di sini adalah cobalah buka. Kita akan bermain berpasangan. Silakan mencari teman secara berpasangan. Nanti salah satu akan menggenggam tangan dan yang lain akan berusaha untuk membuka tangan temannya. Apapun caranya, monggo silakan mau seperti apa. Ini adalah petunjuknya. Di sini Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, bisa kanan, bisa kiri. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sedangkan tugas pasangan Anda, yaitu B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, boleh menghadik, mengintimidasi, memarahi
Anda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Monggo silakan dicoba cari teman secara berpasangan. Boleh berdiri, boleh duduk. Kita bayangkan kita mengepalkan tangan itu di dalam kepala tangan kita itu barang yang sangat berharga. Lah, teman pasangan yang lain mencoba untuk membukanya. Bagaimanapun caranya, monggo. Bisa sampai terbuka, tapi yang terakhir tetap harus berusaha biar teman A itu bisa membuka genggaman tangannya. Ya, monggo. Ayo, pilih dengan saya. Pilih berpasangan dengan saya. Ayo. Saya A, pilih B. Ya. Sampai terbuka karena ini barangnya sangat berharga sekali. Dan juga Bapak Ibu, bagaimana perasaannya Bu? Kita sebagai A menggenggam tangan kita dengan erat dan teman kita B berusaha untuk membukanya. Padahal kita sebagai A tidak mau membuka genggaman tangan kita. Monggo Bu Rita, bagaimana perasaannya? Tidak suka Kenapa Bu Rita? karena dipaksa. Ya. Kok tidak suka? Begitu juga ketika anak-anak kita itu dipaksa, mereka mesti merasa tidak suka. Nggih? Kita saja ketika dipaksa untuk membuka menyerahkan barang berharga punya kita tidak mau, tidak suka. Apalagi anak-anak kita ketika kita memaksa mereka untuk menuruti kemauan kita. Monggo Bu Titis lanjut. Di sini kita akan membahas pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu suatu gambaran. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dapat kita lihat profil pelajar Pancasila dari dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Tiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini di tabel ini dapat kita lihat bahwa stimulus respon itu dibatasi dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Di dalam teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda.
Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Seperti tadi ketika kita melakukan tadi praktek genggaman tangan. Di situ ada yang satu mau menang, ada yang satu mempertahankan. Lanjut Mbak Tim. Kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Seperti tadi yang telah dijawab oleh Bapak Ibu guru, setuju atau tidak setuju kalau anak itu diberikan hukuman atau diberikan reward. Di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang telah kita kenal di profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Agar anak-anak bisa cepat hafal dalam mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila, kita dapat merupakannya dalam sebuah lagu. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau memimpin memulai
Bapak Ibu, kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Selain kita hafal, kita juga dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di kelas dan sekolah kita. Monggo lanjut Bu Lilis. Nah, inilah contoh daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Contoh ya. Yang pertama, menerapkan budaya 5F di sekolah. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, berbaris dengan tertib, berpakaian seragam dengan rapi. Yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah. Yang keenam, menjaga semua fasilitas yang ada di sekolah. 7. Menjaga ketertiban di kelas. 8. Menghargai setiap perbedaan. Yang ke-9, meminta izin apabila keluar kelas. Itu contoh daftar kebajikan yang bisa kita susun untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan coba membuat keyakinan kelas menurut pemahaman Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu yang baru datang, silakan menuangkan satu saja contoh keyakinan kelas yang bisa kita buat untuk kelas kita. Sementara ini menurut pemahaman Bapak Ibu semua dulu. Nanti kalau sudah silakan ditempel di depan secara bergantian. Saya beri waktu sebelum. Yang sudah silakan ditempel di depan. Pak Slamet. Silakan Pak Slamet. Untuk Bapak Ibu yang belum menempelkan, silakan ditempel di depan. Minta tolong Pak Ferry untuk membacakan. Ya, nomor 1 ini dari Pak Slamet tadi. Berdoa sebelum dan sesudah belajar.
hadir tepat waktu, datang tepat waktu, peduli dan saling menghargai, belajar menyenangkan, meminta izin apabila masuk atau keluar kelas, bekerja sama, melaksanakan piket kelas. Terima kasih Pak Ferry. Itu beberapa keyakinan kelas yang dituangkan Bapak Ibu di depan. Untuk selanjutnya, dari beberapa keyakinan kelas yang dapat kita tuangkan tadi, kita ambil nilai-nilai kebajikan yang menjadi perhatian utama. Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, ketertiban. 3, sopan santun. 4, gotong royong. 5, disiplin. 6, menghargai. 7, kebersihan. 8, menghormati. Dan 9 adalah komitmen. Itu nilai-nilai kebajikan yang menjadi perhatian utama kita. Untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Monggo Bapak Ibu, kita ikuti gerakan yang ada di video. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga dengan gerakan tadi kita tidak merasa ngantuk.
Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Maka siapa yang mau memberikan jawaban? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Enggak, Pak Ferry? Oh, tidak. Menurut saya, peraturan kelas itu dibuat oleh guru itu sendiri. Tapi sedangkan keyakinan kelas itu dibuat oleh anggota kelas, jadi dari guru dan murid, sehingga keyakinan kelas bisa dilaksanakan bersama. Aplaus buat Bu Bita. Terima kasih Bu Bita. Untuk Bu Bita. Dari jawaban Bu Bita tadi kita simpan dulu tentang keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat menjaga kesehatan? Nah, tadi dari jawaban Bu Pita, ternyata keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal. Yang kedua, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru dan sifatnya hanya satu arah, jadi tanpa menampung pendapat dari siswa atau murid kita. Untuk pembuatan keyakinan kelas, syaratnya yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan, dari yang biasa dijumpai dan dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu berupaya pernyataannya harus universal, bersifat umum, tidak hanya untuk satu atau dua anak saja. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif itu maksudnya kalimat untuk keyakinan kelas itu dalam kalimat yang positif. Kita hindari kata tidak dan jangan. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelas kita yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat yaitu sedikit saja agar mudah diingat. Kalimatnya tidak harus panjang, tapi lebih diingat oleh anak. Misalnya tadi hadir tepat waktu, berarti kalimatnya biar mudah dia ingat anak apa? Disiplin, hadir tepat waktu, berarti disiplin. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kelas kita masing-masing. Berarti kalau di kelas 1 belum tentu keyakinan kelasnya sama dengan yang di kelas 5 dan di kelas 6. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua warga sekolah atau kelas kita libatkan, dari murid-murid kita semua tanpa memandang perbedaan suku, agama, semua punya hak untuk dilibatkan
membuat keyakinan kelas secara bersama-sama, dan setelah disepakati bersama, anak-anak memberikan tanda tangan sebagai tanda persetujuan dan harus mereka ingat karena keyakinan kelas yang telah mereka buat. Agar mereka ingat, maka itu didapat di belakang di pintu yang tiap hari bisa dilihat oleh anak-anak. Ini contoh kami ketika membuat keyakinan kelas. Dari peraturan kelas kita turunkan jadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita ambil nilai kebajikan dari keyakinan kelas. Kemudian kita akan menggunakan tabel X dan Y. Di sini tabel X yaitu tampak terlihat dan tidak tampak terlihat. Itu untuk membuat keyakinan kelas. Setelah itu ada peran guru dan siswa. Guru itu ada yang harus dilakukan guru dan yang harus dilakukan siswa. Yang terakhir adalah yang tidak boleh dilakukan guru dan tidak boleh dilakukan siswa. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di sini contohnya yaitu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu kebutuhan dasar manusia apa? Merasa dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Aku merasa senang. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Ya, kasih sayang dan diterima. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Kebebasan. Mangga? Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Aku hebat, berarti penguasaan. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Jadi anak-anak kita kalau disuruh gambar terus atau disuruh mengerjakan soal-soal matematika terus, mesti berontak. Dia tidak mau. Dia pengen kebebasan. Di sini ada dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang penting dalam hidup Anda? Siapa saja nih yang penting dalam hidup kita? Yang pertama siapa? Keluarga. Ya, keluarga, kalau di rumah keluarga kita, berarti yang penting dalam hidup kita. Yang kedua adalah keluarga kita di sekolah. Ya. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup kita? Jadi jawabannya bisa bebas. Monggo dirasakan sendiri nilai-nilai kebajikan apa yang penting dalam hidup Anda.
mungkin disiplin, mungkin menghargai, okay? Nanti bisa kita rasakan sendiri apa nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup kita. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Kita bayangkan kita adalah orang yang ideal. Karakternya berarti monggo ketika Anda jadi guru, berarti karakternya yang bisa ditiru oleh murid kita, anak kita itu seperti apa? Yang keempat, apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan dalam hidup Anda? Pencapaian yang telah Anda capai, yang Anda banggakan. Dari setiap orang kemungkinan berbeda-beda, ya. Ada yang bangga karena sekarang saya sudah diangkat jadi PNS. Ada yang bangga karena sekarang saya sudah bisa naik sepeda motor. Jadi kebanggaan seseorang itu berbeda-beda. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Ini juga walaupun pekerjaan kita sama, kemungkinan ada yang merasa pekerjaan itu belum ideal juga ada. Jadi kebutuhan tadi berhubung dengan kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda. Yang terakhir, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Monggo kita renungkan apa yang paling bermakna dalam hidup Anda. Ketika kita diberi kehidupan, kesehatan, berarti ada sesuatu yang sangat bermakna bagi kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang, menstimulus untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk yang pertama, contohnya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ketika anak itu takut datang terlambat ke sekolah karena nanti takut dimarahi oleh bapak ibu. Contoh untuk yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya anak belajar yang rajin untuk mendapatkan reward atau hadiah. Oh, juara 1. Karena ada penghargaan hadiah maka dia mau belajar. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena untuk menghargai dirinya sendiri dan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Tidak semua orang mau dihukum. Tidak nyaman, membuat murid takut, sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Karena murid takut mendapatkan hukuman, maka walaupun dia melakukan kesalahan, dia akan menutupi kesalahan yang telah dia lakukan. Dan akibat dari hukuman, murid merasa rendah diri, tidak pede. Yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan itu sifatnya tidak efektif,
karena merusak hubungan, menyebabkan kesenjangan atau iri di antara teman-teman di dalam kelas, mematikan kreativitas karena fokusnya satu untuk mendapatkan nilai yang terbaik, maka kreativitas anaknya. Selanjutnya, menghukum dengan sistem ranking 1, 2, 3. Berarti kalau muridnya 25, yang lain merasa dihukum, merasa tidak dapat penghargaan, merampas hak menghargai dirinya tadi, mengurangi kepercayaan diri dari anak. Ketiga adalah konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangkanya berlangsung pendek. Perlu monitoring atau pengawasan yang berkelanjutan. Murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi setiap kesalahan yang dilakukan ada konsekuensinya sendiri. Yang terakhir yaitu restitusi. Di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada penyelesaian masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya lain. Di sini teori kontrol dirinya membuat murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Di sini ada konsekuensi atau hukuman. Enggak, kita perhatikan bersama pernyataan di depan, termasuk konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Lanjut. Di sini ada konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga berupa tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri anak masing-masing. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Fokus pada solusi. Yang terakhir yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada perbedaan ketika kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR yang berbentuk hukuman. Contohnya yaitu tadi guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu akibatnya. Kalau konsekuensi, contohnya yaitu guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR
tegak dan murid menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu murid untuk menyelesaikan masalah. Di sini guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi muncul dari kesadaran diri murid. Semoga Bapak Ibu biar kita tidak terlalu capek, kita berdiri lagi. Kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semua. Apakah masih ngantuk? Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghubung. Yang kedua, guru itu pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Berikut contoh video posisi kontrol guru. Monggo Bapak Ibu bisa disimak di mana kita posisinya di atau sebagai apa.
basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi adalah posisi guru sebagai penghubung. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Tadi tunggu saya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yang keempat adalah posisi guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Dari tadi video yang kita saksikan, kita bisa memposisikan kita sebagai guru, kita itu sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Di sini sebagai penghubung,
menghadik, menunjuk-nunjuk dengan berkaca pinggang, membentak. Hukumannya berupa hukuman fisik atau verbal. Selain fisik bisa juga berupa ucapan. Dampaknya anak menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau kumpul tertentu. Yang kedua, di sini guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru merasa dia yang menderita. Dampaknya membuat siswa merasa bersalah, menjadi rendah diri dan menarik diri. Yang ketiga, guru sebagai teman. Di sini guru bersikap ramah, cenderung bersendaguro untuk menghangatkan suasana. Dampak yang ditimbulkan, murid bergantung pada satu orang dan membuat siswa tidak mandiri, di mana ketika tidak ada guru itu maka dia tidak melaksanakan kewajibannya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Di sini nada bicara dan ekspresinya datar. Identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberikan sanksi atau hukuman. Dampaknya di sini menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan, sehingga murid tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, murid menjadi mandiri, percaya diri memecahkan masalah sendiri. Sekarang kita menilai diri kita di posisi yang mana. Tapi yang diharapkan kita adalah guru yang berada di posisi sebagai manajer. Nih, contoh posisi kontrol guru ketika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Hukumannya berdiri di depan barisan, maka itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi membuat anak itu merasa bersalah. Kenapa aku tidak membawa atribut lengkap? Yang ketiga, sebagai teman. Ayolah, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Karena sebagai teman, jadi bahasanya seperti kita dengan teman kita. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Dan yang terakhir yaitu posisi guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Kata yang digunakan biasanya ketika kita sebagai manajer seperti itu, kita tanya dulu kesalahan itu apa, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu. Restitusi. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berikut ini adalah contoh video tentang segitiga restitusi.
segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain soal fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TMK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betak-betak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu tidak untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal.
Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan biasa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat memberikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya akan bergeser untuk menjadi orang yang bertujuan. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi perlu diperhatikan. 1. Nilai yang sama yang dikaitkan sama keyakinan yang berkeyakinan atau bukan. 2. Kesediaan orang menyelamatkan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau menyelesaikan dengan cara usaha. Perlu adanya sebuah usaha menjadikan pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dengan pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan apakah harus selalu dan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memberi sebuah restitusi, diharapkan guru dapat mengeluarkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan, diharapkan bahwa mereka kuat secara pribadi dan membuka permasalahan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mengenai dan mereka. Salam yang bahagia, ibu bapak guru hebat. Itu contoh dari penerapan segitiga restitusi.
restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Yang terakhir yaitu tahap terakhir dari segi restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini adalah contoh kasus yang saya coba terapkan di sekolah kita. Kasus pertama yaitu Daniel adalah siswa kelas 5. Pada hari Kamis jam pertama adalah pelajaran olahraga. Dia tampak bersembunyi di kelas karena ternyata Daniel lupa memakai seragam olahraga dan hanya membawa seragam merah putih. Jadi segitiga restitusi yang saya terapkan. Jadi kamu bagaimana tidak mempersiapkan untuk belajar pelajaran ini? Kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu, kira-kira keyakinan apa yang akan ya? Disiplin itu penting juga bagi kamu. Kamu tahu kalau disiplin itu sangat penting untuk kamu. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan? Baik. Kalau kamu sudah tahu kedepannya bagaimana dan meyakini keyakinan kelas kita tersebut, kamu boleh mengikuti pelajaran olahraga sekarang. Kasus kedua, sebelum jam pelajaran agama, Putri meminta izin ke ketua kelas akan pergi ke kamar mandi. Sampai jam pelajaran agama selesai, Putri tidak kunjung kembali ke kelas. Menurut informasi dari teman-temannya, Putri membolos pada jam mata pelajaran agama karena dirinya belum menghafalkan surat-surat pendek yang diberikan seminggu yang lalu. Bu Hima sebagai guru pengampu muatan pelajaran agama Islam melaporkan tindakan Putri tersebut kepada Bu Nurul selaku wali kelas 6 SD Negeri Luhur 2. Ketika istirahat kedua, Bu Nurul memanggil Putri ke ruang guru untuk menanyakan permasalahan tersebut kepada Putri. Waalaikumsalam, Putri. Apakah kamu baik-baik saja? Alasan guru memanggil kamu ke sini yaitu tadi belum dapat laporan dari ibunya bahwa Mbak Putri membolos pada jam pelajaran. Kalau dia tahu kamu membolos, kalau ibu kamu anaknya lagi menjelaskan
Dari contoh kasus di atas, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan di sini guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang bermakna yang membuat murid itu menjadi lebih mandiri, disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Mari kita berdoa bersama, semoga kita pulang dalam keadaan yang sehat dan lancar di jalan. Berdoa, dipersilakan.